Bismillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mustami'un wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kedua ini yang kita bacakan kitab ini pada tanggal 2 September 2025 atau bertepatan juga dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1447 Hijriyah. Kita akan melanjutkan kitab dari Dawabit fil Fitan Yahtajuha Kullu Muslim, yaitu yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah dari kitab ini dan kita akan masuk ke qiyat yang pertama. Akan tapi di sini beliau memberikan catatannya. Setiap kali beliau memberikan dobit atau standar, ya, atau patokan-patokan dalam menghadapi fitnah, maka ya beliau akan menyebutkan, yaitu di bawahnya ada tanbih, yaitu peringatan, maksudnya sebagai pengingat. Adzkuru fil dobit sababal wuqu'i fil fitnah. Ya, ketika aku menyebutkan ya standarisasinya itu sebab terjadinya dalam fitnah. Ya, dan aku juga menyebutkan apa sebab selamat dari fitnah. Contohnya beliau mengatakan di ad-dhabit yang pertama, yaitu di cara yang pertama, kaidah yang pertama. Beliau menyebutkan sini la tattabi' al-'atifah wa qayyidha bisyar'i. Yang artinya itu adalah janganlah kamu mengikuti al-'atifah. 'Atifah itu artinya perasaan semata. Wa qayyidha bisyar'i. Ya, yaitu ikatlah perasaan tersebut dengan syariat. Ya, di sini sebab seseorang, ya beliau memberikan tambahan di catatannya, di catatan kakinya. Ya, kalau mengikuti perasaan saja maka akan terjatuh ke dalam fitnah. Dan bagaimana cara selamat dari fitnah, yaitu adalah dengan mengikat perasaan tersebut ya dengan syariat kita, yaitu syariat agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Nah, baik, kita akan bacakan di sini qala al-muallifu hafizallahu ta'ala ad-dabitul awwalu fil fitnah. Ya, kaidah yang pertama dalam menghadapi fitnah. La tattabi' al-'atifah wa qayyidha bisyar'i. Janganlah kamu mengikuti perasaanmu. Ikat perasaan tersebut dengan syariat. Ya. Beliau melanjutkan lagi menjelaskan poin ini, wal 'atifatu qad takunu 'asifatan bil insan. Ya. Alasannya kenapa? Karena ya, perasaan itu terkadang menjadi angin ribut bagi manusia, bikin susah manusia. Seolah-olah kayak angin ribut. Ta'asifu bihi ilal inhirafi an jadatis shawab. Ya, yang dimana angin ribut tersebut ya akan membawa seseorang kepada penyimpangan, ya, dan jauh dari apa? Kebenaran. Ya, wa katsirun mimman tasaqatu fil fitani innama saqatu bil awatif. Ya, banyak di antara manusia yang mereka terjatuh di dalam fitnah, masuk ke lubang fitnah. Ya, itu disebabkan karena mereka ya jatuh disebabkan karena mengikuti apa? Perasaan-perasaan mereka. Ya, sampai ada pepatah mengatakan fal awatifu awasif. Oleh karena itulah perasaan itu adalah seperti angin ribut. Wal aqilu man qayyada awatifahu bi'aqlih. Ya, orang yang berakal itu adalah orang yang mengikat perasaan dirinya itu dengan akalnya. Wa qayyada aqlahu bisyar'i. Belum sampai situ. Ya, orang berakal juga apa? Mengaitkan ya akalnya dengan syariat agama Islam. Ya, mengikat akal tersebut dengan agama Islam. Wal insan la yutlabu minhu an yakuna bila 'atifah. Ya. Manusia itu tidak dituntut darinya ya untuk hidup tanpa perasaan. Ya. Au an yakuna jamidal 'atifah.
Ya, atau memiliki sifat yang dingin, punya perasaan tapi dingin gitu, tidak mau tidak peka. Fahadha la yumkinu madama annal insana insan. Karena ya perkara ini tidak mungkin ya selama manusia itu masih hidup. Ya, selama disebut manusia pasti punya perasaan. Fal insanu labudda lahu minal atifah. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwasanya manusia itu pasti memiliki perasaan. Ya. Lakinnal matluba minhu an yuqayyida al-atifata bi'aqlihi alladhi razaqahu Allahu azza wa jalla iyyah. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah hendaknya tuntutannya ya yang diminta dari seorang manusia itu adalah mengikat perasaan tersebut dengan akalnya yang telah dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal aqlu qaidun lil awatif. Karena akal itu mengikat perasaan. La yunsaku wara'a atifatihi bima tarudduhul uqul. Ya. Karena apa? Karena akal itu tidak bisa ya berjalan bersama dengan perasaannya, padahal akalnya sendiri itu adalah menentang. Ya. Contoh, kita kasih contoh adalah kalau orang mengedepankan ketika ia kesel ya sama seorang lain, ketika ia mengedepankan perasaannya pasti ingin bawaannya marah saja, ingin balas dendam. Tapi walaupun akalnya pasti mengatakan itu nggak benar. Ya, kalau balas dendam itu nggak benar. Seperti itu contohnya. Faba'dun nas yadkhulu fil fitan dukhulan law a'mala 'aqlahu fi laraddaha. Ya. Sebagian manusia yang terjerumus ke dalam fitnah, ya, sekiranya saja ia menggunakan akalnya, ya, maka pasti akal tersebut akan menolak fitnah tersebut. Fadlan an ya'rifa syar'a fil mas'alah. Terlebih lagi kalau orang tersebut ya mengetahui syariat agama, atau ya wal 'aqilu aidan yuqayyidu 'aqlahu bisyar'i. Bukan sampai situ saja. Orang yang berakal juga adalah hendaknya mengikat akalnya itu dengan syariat agama kita. Fa'idha waqa'a fi aqlihi syai'un raja'a ila syar'i. Ya, tatkala ada sesuatu yang muncul di fikirannya, maka ia akan merujuk kepada syariat, kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa wazana aqlahu bih, dan menimbang akalnya, fikirannya, pemikirannya itu dengan syariat. Ya, ini benar apa tidak, sesuai syariat atau tidak. Ya, li'annal ma'luma 'indal muslimin anna syar'a la ya'ti bima yukhaliful aqla. Karena sudah diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya agama kita datang itu ya tidak bertentangan dengan akal manusia. Ya. Bal an-naqlus sharih muwafiqun lil aqlis sahih. Akan tetapi apa? Ya, nas-nas Al-Quran ya dan hadis yang jelas itu akan sepakat dengan akal yang sehat. Fal aqlus salim yuwafiqun naqla. Ya, dan akal yang selamat ini ya akan mengikuti apa? Mengikuti dalil naql, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, akan menyepakati. Ya. Walidzalik, oleh karena itulah, idza waqa'a fi 'aqlika syai'un fa'ridhu 'ala an-naqli sahih. Apabila ya muncul di fikiranmu sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena ada juga hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu'. Ya. Maka ini pelajarannya beda lagi. Fa in wafaqan naqla fa'lam annahu khair. Ketahuilah ya, jikalau ya akal tersebut ya sesuai mengiyakan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwasanya itulah perkara yang baik. Wa in khalafan naqla
Ya justru sebaliknya, apabila akal itu merasa bertentangan dengan dalil naql, yaitu Al-Quran dan Sunnah, fa'alam annahum maridun la khaira fih. Ya, maka ketahui bahwasanya akal tersebut itu lagi sakit dan tidak ada kebaikan padanya. Fabta'id anhu. Oleh karena itulah jauhilah perkara tersebut. Ya. Walidzalik fa innana naqul. Oleh karena itulah kita katakan, ma badalil insan min umurin tukhalifun naqla la takhlu min halaini. Ya, perkara-perkara yang bagi manusia itu yang bertentangan dengan, yang merasa bertentangan dengan naql, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu tidak lepas dari dua kondisi. Ya, kalau muncul perkara yang seolah-olah bertentangan dengan naql, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, imma an yakuna an-naqlu ghairu thabit. Boleh jadi ya dalil yang dikeluarkan itu, yang muncul itu tidak sabit, tidak kokoh, tidak benar. Fahuwa makdzubun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu mendustakan Nabi, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan membawakan hadis dhaif, hadis dhaif, hadis maudhu', ya tidak sabit. Ya, yang kedua, wa imma an yakuna al-aqlu maridun. Boleh jadi malah justru kebalikannya, dalilnya nakalnya sahih, ya tapi akalnya itu yang sakit. Amma an yakuna an-naqlu sabitan, adapun apabila ya dalil nakalnya itu sabit, ya benar, ya ka'an yakuna mathalan fi sahihaini aw fi ahadihima, seperti hadis-hadis yang dibawakan ya atau yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari atau Muslim atau salah satunya, wa yukhalifuhul aqlus salim falak wa kalla. Maka apa? Akal yang sehat ya tidak akan akal yang sehat itu ya tidak akan menentangnya, ya. Atau bisa kita terjemahkan, akal yang sehat itu kalau menentangnya sekali-kali jangan. Ya, jangan sekali-kali akal itu menentang nas-nas yang ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Falladhi ya'ti ila haditsin fi sahih. Ya. Dan orang-orang yang membawakan hadis ya yang sahih wa yaqul. Ya. Dia membawakan hadis dan dia mengatakan, hadal haditsu arudduh. Ya, ada orang dibawakan hadis sahih dari Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Kemudian dia mengatakan, enak sekali dia mengatakan, hadis ini saya tolak. Loh, kenapa ditolak? Li'anna aqli la yaqbaluh, karena akal saya tidak bisa menerima hadis tersebut. Ya, yang ini yang berbahaya nih. Maka kita katakan apa kepada orang ini? Naqululah inna aqlaka marid. Ya, sungguh akalmu itu telah sakit atau sedang sakit. Yahtaju ila ilaj, butuh kepada obat. Wa ilajuhu an tulazimal ulama ar-rabbaniyin ahla sunnah. Ya, cara mengobati akal yang sakit itu bagaimana? Yaitu bermulazamah kepada para ulama yang rabbani, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Fatata'allam minhum ta'zima sunnah wa ma'aniyaha. Engkau belajar dari para ulama itu tentang apa? Tentang mengagungkan sunnah dan makna-makna sunnah. Kedudukan sunnah harus kita pelajari. Amma anta tasallatu ala sunnah walasta min fursaniha fahadha da'un laka wa li ghairik. Ya. Adapun kalau engkau mempelajari sunnah tapi kamu tidak ahli di bidangnya, ya, menggunakan sunnah tapi kamu tidak ahli di bidangnya, ya fahadha, maka ini ya adalah penyakit untukmu dan orang lain. Artinya menguasai sunnah tapi tidak ahli, ya salah ketika membawakan dalil, ya ini berbahaya sekali, maka berbahaya bagi orang tersebut dan orang lain. Taib, di sini muallif mengatakan asyahid, yang jadi pokok ya intinya di ya ad-dhabit al-awwal annahu fil fitan la budda min adami ittiba'il awatif.
Bahwasanya ketika menghadapi fitnah, ya harus bagi seseorang itu tidak mengikuti harus menjauhi mengikuti perasaan. Ya, jangan mengikuti perasaan semata. Ya, walaupun sekali lagi tadi di awal sudah sebutkan bahwasanya setiap manusia pasti ada perasaan, tapi wa taqyidiha bil aql. Ya, ikat perasaan tersebut dengan akal. Kemudian setelah itu wa taqyidil aqli bisyar'i, mengikat akal dengan syariat agama kita. Ya, semoga ini yang sedikit yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang melanda baik diri kita, keluarga kita, ya masyarakat, maka yang kita dahulukan adalah ya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, walaupun seolah-olah bertentangan dengan perasaan kita, kita kedepankan dulu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Ya, karena ada juga orang yang paham, hafal hadis sunnah, tapi dia salah membawakannya. Ya, ini saja. Semoga yang sedikit bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.